Sebagaimana kita tahu, kalau sampai saat ini PSSI masih terus berusaha untuk menggait Ole Roumanie yang menurut laporan terakhir udah makin dekat. Meskipun begitu, melihat kebutuhan yang ada, memang akan cukup sulit jika hanya mengandalkan Ole Roumanie sebagai ujung tombak utama. Sebab Jens Raven sendiri emang dinilai masih terlalu muda dan Mauro Zylstra juga dirasa masih sebatas sebagai super sub. Atas dasar itulah mungkin Coach Shin masih ingin menargetkan nama-nama lain yang memang dirasa mumpuni. Dan secara mengejutkan, media Korea Selatan, Export News, merekomendasikan penyerang serba bisa bernama Dan Rots yang kini main satu tim bersama Miss Hilgers di FC20. Di mana Dan Rots sendiri, menurut media tersebut memang sudah masuk radar Coach Shin, hanya saja masih ketutup sama kabar Ole Roumanie. Tentu saja melihat hal tersebut membuat pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, merasa sangat iri kepada Sinteyong, yang bahkan media-media di Korea Selatan pun seolah mendukung penuh agar Coach Shin ini berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Terlepas dari situasi Martin Paes, tentu saja kebutuhan utama timnas Indonesia sekarang ini adalah soal penyerang. Dan semua tahu kalau PSSI emang menjadikan Ole Roumanie sebagai prioritas. Di samping tentunya ada Mauro Zylstra yang juga sudah masuk tahap komunikasi serta Jens Raven yang udah jadi WNI. Meskipun begitu, semua sepakat kalau selain Ole, dua penyerang tadi sejatinya lebih layak untuk dijadikan sebagai striker utama di timnas U23 atau U20 terlebih dahulu. Karena secara jam terbang, jelas mereka masih belum bisa dikatakan mumpuni untuk bersaing dengan tim-tim kuat di round 3. Maka dari itu, sebisa mungkin PSSI tetap harus mencari nama lain andai nanti berhasil membawa Ole Roumanie pulang ke tanah air. Ya, menurut kabar terbaru, kalau media Korea Selatan bernama Export News secara terbuka telah menemukan dan merekomendasikan sosok penyerang serba bisa bernama Dan Rots, di mana pemain 22 tahun tersebut dianggap sebagai pemain yang bahkan lebih menjanjikan. Bersama FC20, Dan Rots tercatat mampu mengemas total 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan di semua kompetisi. Yap, selain soal gol dan assist, pemain yang main bareng Miss Hilgers ini diketahui juga merupakan pemain yang serba bisa. Meskipun posisi terbaiknya adalah sayap kanan, namun pemain yang satu ini juga cukup ahli bermain sebagai nomor 9, nomor 10, dan sayap kiri. Dan jika melihat komposisi yang ada di timnas sekarang, tentu akan sangat bagus jika semisal ada Rafael di kiri, Wahaji di kanan, dan Ole Roumanie di depan. Sedangkan Dan Rots bisa bermain sebagai nomor 10 yang sangat skillful, sekaligus bisa memberi pressure kepada Marcelino Ferdinand untuk lebih bekerja keras. Lebih lanjut, peluang Dan Rots untuk bisa membela timnas Indonesia sendiri dikatakan sangat terbuka. Sebab menurut Export News, Dan Rots sendiri menyatakan sangat terbuka untuk itu. Dan Rots yang telah menunjukkan bakatnya di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Demikian tulis Export News. Yap, sekedar info dilansir dari sumber yang sama. Kalau garis keturunan Dan Rots sendiri datang dari sang kakek yang merupakan orang Palembang. Tentu saja, bila proses ini bisa berjalan cepat dan lancar, maka akan menjadi sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia. Sebab, bukan tak mungkin, dalam operasi senyap ini, PSSI bisa langsung memproses Ole Roumanie, Dan Rots, Miss Hilgers, Kevin Dix secara bersamaan, sembari tetap memperjuangkan Martin Paes agar bisa segera debut untuk timnas Indonesia. Times you tried to end my searches yet. I won't stop looking for the
Di sisi lain, pelatih Malaysia, Kim Pan-gon, merasa sangat iri dengan apa yang dialami oleh Sinteyong. Pasalnya, Coach Shin dianggap sangat didukung oleh federasi yang serius ingin timnasnya maju. Sehingga apapun dilakukan termasuk mencari pemain keturunan terbaik yang tersebar di Eropa. Ditambah, bakat-bakat muda timnas Indonesia seperti yang ada di timnas kelompok umur juga dianggap sebagai investasi terbaik. Berbeda dengan Malaysia, yang bakatnya pas-pasan, lalu federasinya mageran nggak mau cari pemain sampai ke luar negeri dan menaturalisasi pemain-pemain yang levelnya sama dengan pemain lokal di Liga Malaysia. Kenyataannya, di Malaysia, saya melihat situasinya cukup sulit. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, karena banyak hal yang perlu diperhitungkan di sini. Upaya lain mungkin kita bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tapi bagi saya, kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik. Setelah itu, upaya selanjutnya adalah dengan strategi bersaing. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan upaya yang mereka lakukan. Tetapi Malaysia harus menantang mereka. Ucap Kim dilansir dari Bloopers Football. Ya, pada akhirnya kita kini hanya bisa menunggu dan menunggu karena ya emang untuk mendapatkan skuad terbaik memang harus sabar. Sebab jika kita hanya melihat dari para pemain yang ada di dalam negeri, untuk saat ini kualitasnya masih belum memenuhi untuk bersaing di round 3. Ya gimana mau bersaing? Lawang sejak dini aja udah diajarin sepak bola gajah. Tapi ya udah, nggak kaget juga kok. Toh yang di Wakanda sendiri, proses nyuri umur, main mata, dan lain sebagainya itu udah lumrah terjadi. Bahkan di tingkat regional di kelompok usia dini. So apapun itu, asalkan semua demi kemajuan timnas, ya udah cari aja pemain keturunan di seluruh penjuru dunia. Selama dia punya darah Indonesia, maka dia juga berhak membela Indonesia. Jangan hanya karena mereka lahir dan tumbuh di luar negeri, lantas kita bisa seenaknya aja menganggap mereka orang asing. Toh seperti yang pernah dikatakan Tom Haye, kita nggak pernah bisa milih mau lahir di mana dan dari seperti apa. Jadi jangan membeda-bedakan. Dan ingat, jangan merasa seolah-olah pemain yang ada di liga lokal itu hebat. Kalau emang sehebat itu, pasti minimal mereka udah jadi rebutan, minimal di pasar ASEAN dong. Faktanya kan enggak. Dan selama ini, pakai pemain dalam tanda kutip lokal pride itu, AFF aja nggak pernah juara kan? Jadi please jangan jumawa, oke? Intinya semua ingin timnas ini maju dan berprestasi. Kalau timnasnya udah maju, baru pelan-pelan benahi liga, benahi pembinaan. Agar ke depan minimal bisa seperti Jepang, yang tiap tahun bisa ekspor pemain ke luar negeri khususnya Eropa. Sehingga liga lokal diciptakan untuk mengorbitkan pemain yang siap merumput di Eropa. Itu kalau pikirannya maju. Kalau yang sempit pasti mikir, buat apa ada liga kalau ujung-ujungnya main di luar? Kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.